Bapak. Oke, baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kurinus Erwin Ade dengan NIM 132410088. Saya dari Universitas Pelita Bangsa, mau mewawancarai Bapak dan untuk mengetahui pengalaman Bapak sebagai pemilik baru. Gimana sih respon Bapak? Oke, baik, terima kasih. Jadi respon saya ya apa yang akan ditanyakan nanti saya jawab sesuai dengan pengalaman saya. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Baik, pertanyaan yang pertama Bapak. Sejak kapan Bapak mulai membuka warung ini? Oke, untuk warung ini saya mulai membukanya sejak tahun 2000. Nah, pada awalnya saya membuka warung saya ini di sekitaran pasar yang ada di dekat tempat tinggal saya ini. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, akhirnya saya pun melihat kondisi yang ada di sekitar tempat tinggal saya ini. Nah, setelah saya melihat, saya berpikir, oh ternyata di sekitar tempat tinggal saya ini cocok untuk buka warung. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk membuka warung di rumah saya gitu. Nah, terima kasih ya Bapak. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang membuat Bapak memilih untuk membuka warung daripada usaha lain, Bapak? Oke, untuk itu yang pertama ya kita bicara modal. Nah, Iya, betul. Menurut saya usaha ini itu tidak memerlukan modal yang begitu banyak. Iya, betul. Nah, yang kedua itu adalah pengelolaan. Nah, usaha warung yang seperti ini itu menurut saya tidak membutuhkan ya pokoknya kita tidak perlu repot-repot lah. Ya, betul. Ya, dengan kita melakukan aktivitas sehari-hari di rumah, kita juga bisa mendapatkan uang karena kan warung ini kan tempatnya di rumah saya ya. Betul. Di rumah saya terus saya bisa melakukan aktivitas saya sekalian jaga warung gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak. Nah, untuk sisi pertanyaan yang ketiga, barang apa saja yang Bapak jual di warung ini? Oh, kalau untuk barang itu banyak. Barang yang saya jual itu mulai dari beras, gula, terus minyak goreng dan jajan-jajan lah gitu. Pokoknya sesuai dengan kebutuhan yang masyarakat juga. Iya, betul. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua Bapak, bagaimana cara Bapak untuk mendapatkan barang dagangan di warung ini? Oke, untuk cara mendapatkannya saya mempunyai agen dan juga ada toko-toko, saya juga membeli dari toko-toko lain Sama distributor ya? distributor ya. Kemudian ada juga sisi pertanyaan kelima Bapak, siapa saja pelanggan utama di warung ini? Oh, untuk pelanggan utama itu biasanya tetangga ya. Iya, banyak ya, kayak anak kampung, anak-anak, terus anak kampus juga, dan juga masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Dan warung ini juga kan ya lumayan strategi ya, dekat sama kampus, Iya, gitu, sama sekolah, SMP, SMA gitu. Dan untuk sisi pertanyaan keenam Bapak, apa yang membuat pelanggan senang belanja di warung Bapak? Nah, untuk itu sendiri mungkin ya menurut saya karena pelayanan saya di sini cukup baik ya. Iya. Sehingga ketika ada pelanggan yang datang, saya dengan senang hati, dengan cepat melayani mereka dengan sebaik-baik mungkin. Iya, dan kemudian juga harga barangnya Harga cukup barang murah ya. juga murah, terjangkau, Iya, betul. sesuai dengan budget Iya, masyarakat. Kemudian pertanyaan yang ketujuh Bapak, apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam menjalankan warung ini? Oke, untuk tantangan itu sendiri mungkin yang paling utama ya itu adalah persaingan. Iya, persaingan antara antara penjual ya. Karena ya bisa kita lihat ya, di sini ada warung, di sana juga ada warung. Nah, mungkin pasti di situ kan ada perselisihan harga juga. Iya, perselisihan harga itu. Nah, dan juga ya mungkin ada apa lagi ya, tantangan, ada barang-barang yang tidak laku akhirnya kadaluarsa. Iya, itu betul. mungkin itu salah satu tantangannya juga. Kemudian pertanyaan yang ke-8 Bapak, apa harapan Bapak untuk warung ini di masa depan? Oke, untuk harapan itu saya mengharapkan agar warung saya ini bisa berkembang dan juga saya bisa berkontribusi dengan warung-warung yang lain. Betul. Pokoknya saya berusaha untuk menjadikan warung ini
lebih besar lagi, terus barang-barang yang ada di dalam warung saya ini bisa bertambah banyak gitu, dan warung saya ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk orang-orang yang ada di sekitar tetangga saya atau sekitar rumah-rumah saya, tetapi untuk banyak orang gitu. Nah, yang kesembilan, apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan penjualan di warung ini? Oke, untuk meningkatkan itu mungkin ya yang pertama itu tadi seperti yang saya sudah katakan, melakukan pelayanan yang baik, Dan kemudian kita terus harus menyiapkan fasilitas yang bagus juga, terus karyawan juga, bukan karyawan ya, tapi menambah orang untuk membantu saya dalam melayani customer gitu. kemudian menjaga kualitas barang juga ya, Bapak? Kualitas barang juga itu termasuk gitu. Kemudian pertanyaan yang terakhir Bapak, apakah Bapak memiliki rencana untuk mengembangkan warung ini di masa depan? Oh tentu, itu sangat jelas itu. Karena ya bukan tidak mungkin ya, seiring dengan perkembangan waktu, warung saya ini harus bisa lebih bagus lagi ya. Mulai dari warung yang sederhana, saya ingin warung saya ini itu di tahun-tahun yang akan datang itu bisa lebih besar lagi, dibuat dari tembok, terus pokoknya ya untuk fasilitas di dalamnya itu sangat memuaskan lah untuk customer. Terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang Bapak berikan. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ya baik, terima kasih juga. Oke, terima kasih Bapak. Iya Pak.